Saya mewakili kaum nonis di tanah air ingin meminta maaf apabila suka ikut war berburu takjil dan menyebabkan stok takjil di pasaran menjadi menipis. Makan secara terbuka dalam bulan puasa walaupun mangsa bukan beragama Islam. Mangsa turut mendakwa dia ditampar beberapa kali dalam insiden tersebut. Hi guys, pasal isu pakcik tampar budak non-Muslim, bukan orang Islam, aku melihat daripada dua sudut. Satu dari sudut negatif dan dari satu sudut positif lah. So from sudut negatif, pakcik, who are you ah? You thought you are so clever ah? You know, macam ni tau. That guy, that budak bukan non-Muslim, tak ada sangkut paut pun dengan orang Islam, tidak sangkut paut pun dengan puasa. So dia ada hak untuk bercakap dengan you yang you tak ada hak untuk melihat IC dia. Dan betul benda tu. So kalau kau tampar dia sebab kau rasa tercabar dengan perkataan yang mana orang biasa tidak boleh tidak boleh lihat IC kami. Itu ayat dia yang aku dengar daripada dalam video itulah. So aku rasa kau tercabar tau, pakcik. Orang Islam yang betul, kita takkan buat benda macam tu. Okay, dari sudut positif pula, aku akan kata orang Islam yang tak puasa dekat luar akan takut dengan kau. So mana orang Islam yang tak puasa, yang sembang kari, makan hari-hari pada bulan puasa, kau yang patut kena tampar, bukan budak tu. Jika Ramadan di Indonesia dihiasi war takjil yang seru dan bazar Ramadan yang damai, namun berbeda dengan momen Ramadan di Malaysia yang sungguh sangat miris. Karena baru-baru ini Malaysia dihebohkan dengan berita penganiayaan yang dilakukan seorang warga Malaysia kepada warga non-Muslim hanya dikarenakan makan di tempat umum. Padahal bulan Ramadan ini dapat kita jadikan momen untuk mempererat hubungan antara umat beragama seperti halnya war takjil di Indonesia. Lantas akankah perkauman seperti ini terus menjadi budaya bagi rakyat Malaysia? Bertindak keterlaluan, seorang lelaki warga emas yang menampar individu bukan Islam kerana makan di sebuah kedai sebeneka kini dihadapkan ke mahkamah. Kini TV mempunyai butirannya. Seorang pesara kerajaan didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap seorang pemuda bukan Islam pada Ahad lalu. Bagaimanapun, Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan pindaan dibacakan di hadapan Magistrate A. Syarmini. Dakwaan itu dibuat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukum penjara tidak lebih setahun atau denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Abdul Razak pada mulanya mengaku bersalah namun tidak mengakui fakta kes. Ia menyebabkan Magistrate A. Syarmini memerintahkan lelaki berusia 65 tahun itu untuk melantik peguam untuk membela diri. Kejadian berlaku di sebuah kedai sebeneka di Johor Bahru dan dirakam dalam video yang tular di media sosial. Mangsa yang dikenali sebagai Elijah berkata, dia sedang makan apabila didatangi seorang lelaki warga emas yang bertanya sama ada dia berbangsa Cina. Lelaki itu kemudian meminta untuk melihat kad pengenalannya sebelum memarahinya kerana makan secara terbuka dalam bulan puasa walaupun mangsa bukan beragama Islam. Mangsa turut mendakwa dia ditampar beberapa kali dalam insiden tersebut. Sementara itu, Elijah Ling, lelaki yang ditampar warga emas tersebut, mengucapkan terima kasih atas sokongan yang diterimanya daripada orang ramai. Bagaimanapun, dalam satu video yang dimuat naik di media sosial, Elijah meminta orang ramai agar tidak memperpanjangkan perdebatan mengenai kes tersebut. Saya pun nasihatkan kepada semua supaya jangan kaitkan kes ini dengan politik. Sebab kes ini memang tidak ada kaitan dengan politik. Ini adalah kes pasal suatu perbuatan jenayah yang dilakukan terhadap saya. Jadi ambil ini secara iktibar lah, supaya kita membina negara Malaysia yang harmoni, dan juga negara Malaysia yang di mana rakyatnya bersatu padu. Dan kita harap pakcik ni dikenakan tindakan yang tegas. Kalau disabit kesalahan 1 tahun penjara dan denda RM2,000. Jadi untuk menjadi iktibar kepada semua rakyat Malaysia ni, tak kira lah yang Melayu ke, yang bukan Melayu ke, pakcik ni harus dikenakan tindakan yang tegas. Supaya kita bulan-bulan puasa ni bukan takat puasa tahan lapar dan dahaga,
Bulan puasa ni nafsu dengan marah pun kena tahan. Kita tak nak benda macam ni berulang kembali. Saya mewakili kaum nonis di tanah air ingin meminta maaf apabila suka ikut war berburu takjil dan menyebabkan stok takjil di pasaran menjadi menipis. Dan di sini hari ini kami juga menegaskan bahwa kami tidak akan mengundurkan diri dari war takjil yang terjadi sekarang. Abisnya takjil yang kamu jual tuh lemak-lemak nian. Kami ini kan manusia penuh dosa, gampang tergoda. Baik-baik kami tidak puasa lah jenah melok buko kan jingok jajanan pinggir jalan banyak nian. Aduh laksan, burgo, pempek, celimpungan. Aduh lagi juga kue, belum lagi manisannya ya ampun. Apalagi es buahnya. Aduh ya Tuhan. Bawa analogin jingok yo emang sih agamamu ya agamamu. Tapi kalau masalah takjil ya takjilmu ya takjilku. Belum lagi tempat makan, restoran, hotel buat promo buka puasa bersama. Aduh, makanannya banyak, lengkap, murah pula. Suasananya lemak, cozy. Camano kami ini kan tidak terpancing nak melok-melok buka puasa. Emang warga muslim yang boleh menikmati hal itu. Kami juga boleh kan? Iya kan? Jadi tolong kamu-kamu yang nak buat peraturan mesti store KTP dulu, lihat agamanya kalau nak melok war takjil atau nak melok buka puasa bersama. Hati-hati kamu ya, istighfar kamu istighfar. Jangan macam-macam, neraka jahanam nunggu kamu, tau gak? Tidak boleh melarang kenikmatan kaum umat beragama lainnya. Karena setahu aku Islam itu rahmatan lil alamin, mewujudkan kedamaian dan kasih sayang untuk manusia maupun alam semesta. Jadi tolong harap maklum sama kami nih kan, walaupun sering kelewatan. Yang muslim beli takjil secukupnya. Kami ini noni tak borong galau-galau. Yang puasa siapa, yang tidak puasa siapa kan? Jadi tolong, minta tolong Nian ini jangan macam-macam melarang kami ngewar takjil ya. Soalnya kami tak pacak Nian berpisah nama takjil lemak itu kan setahun sekali bro, tolong Nian ya. Konten nonis berburu takjil seakan-akan seperti siraman yang sangat dibutuhkan oleh tanah yang gersang dan sangat membutuhkan air. Dimana kita sama-sama tahu, beberapa waktu yang lalu tidak sedikit di antara kita mungkin bisa dikatakan terpecah belah dikarenakan hanya berbeda pilihan presiden, dikarenakan berbeda pandangan politik, dan keadaan tegang kita bisa lihat di mana-mana termasuk di media sosial dan di beberapa kolom komentar. Melihat beberapa komentar teman-teman di salah satu video yang kami unggah kemarin, dan saya pribadi sangat merasakan bahagia. Dan adakah teman-teman yang merasakan bahagia yang sama ketika kita melihat bagaimana candaan yang begitu segar, sesuatu yang sangat luar biasa, di mana saling mengucapkan salam toleransi. Ini untuk saya pribadi adalah hal yang sangat luar biasa. Dan memang hal yang seperti ini yang sangat kita butuhkan di momen yang sedang tegang-tegangnya, panas-panasnya dikarenakan berbeda pandangan politik. Bahkan ada salah satu komentar yang cukup membuat saya tertawa ketika salah seorang teman muslim mengatakan bahwa harusnya nonis, non-Islam ini fair ketika berburu takjil. Jangan menggunakan waktu-waktu seperti jam 2, jam 3, di mana waktu tersebut adalah waktu kami umat muslim sedang koma-komanya berpuasa. Dan salam toleransi bagi teman-teman non-Islam yang berburu takjil di bulan Ramadan 2024 ini. Untuk saling